Selamat malam, wahai penunggu kamar angker. Balik lagi sama gue Dimas. Will o' the Wisp, Ignis Fatuus, atau yang jarang disebut, Puck. Bagi yang suka bermain game MOBA Dota 2, pasti sudah sangat familiar dengan nama-nama barusan. Terus apa hubungannya sama Banaspati? Nama-nama ini, selain digunakan untuk menamai karakter dan skill dari karakter Dota, tadinya digunakan untuk menamai sebuah fenomena misterius yang diamati oleh orang-orang dari berbagai negara. Katakanlah ada Kitsunebi di Jepang, Kirbati di India, Dokebi Fire di Korea, dan Lusmala di Argentina. Fenomena ini selalu diidentikan dengan keadaan bencana dan kejahatan. Terus apakah Banaspati dari Indonesia juga merupakan fenomena yang sama dengan Will o' the Wisp ini? Ternyata enggak juga. Di ujung lorong gelap Baru gue sadar kalau yang makhluk ini maksud adalah merelakan nyawa gue. mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Terkejut gue melirik kaca belakang dan mendapati kursi belakang masih kosong. Di malam yang gelap. Sejak zaman kuno, manusia telah mencoba memahami fenomena misterius di alam yang seringkali tidak dapat dijelaskan secara logis. Salah satu dari fenomena tersebut adalah wujud bola api yang di Indonesia disebut Banaspati dan Ignis Fatuus atau yang dikenal sebagai Will o' the Wisp dari Eropa. Keduanya merupakan fenomena cahaya yang dikaitkan dengan unsur mistis. Meskipun latar belakang budaya dan interpretasinya sangat berbeda. Video ini akan membahas perbandingan antara Banaspati dan Ignis Fatuus secara menyeluruh, meliputi asal-usul, karakteristik, serta mitos dan fakta yang menyelubungi kedua fenomena ini. Ignis Fatuus dalam bahasa Latin itu artinya cahaya bodoh ya atau false light. Dikenal luas di Eropa sebagai cahaya kecil yang sering terlihat melayang di daerah rawa-rawa. Fenomena ini telah menjadi bagian penting dari cerita rakyat Eropa Barat, di mana ia sering digambarkan sebagai roh nakal yang mencoba menyesatkan pelancong. Nama lain dari Ignis Fatuus adalah Will o' the Wisp, yang merujuk pada legenda seorang pria bernama Will yang dihukum untuk mengembara sebagai cahaya setelah kematiannya. Kalau kalian ngerasa kalau legenda ini familiar, iya, ini juga legenda yang sama dengan legenda Jack-o'-lantern, di mana Jack itu dihukum untuk mengembara di bumi menggunakan lentera. Nggak kayak Banaspati, Ignis Fatuus jarang dianggap sebagai entitas berbahaya secara fisik, tetapi lebih sebagai penggoda atau penguji keberanian aja gitu. Di sisi lain, Banaspati itu makhluk mistis yang berasal dari cerita rakyat Indonesia, terutama di Jawa. Secara spesifik itu di Jawa Timur biasanya. Dalam mitologi lokal, Banaspati sering digambarkan sebagai roh jahat atau hasil praktik ilmu hitam. Ini perlu ditekankan banget ini, praktik ilmu hitam, soalnya banyak banget cerita-cerita soal santet yang ada bola apinya gitu. Banaspati ini biasanya berbentuk bola api yang melayang di udara, mencari mangsa atau menyebarkan teror di pemukiman manusia. Dalam cerita rakyat, Banaspati sering dikaitkan dengan kuburan, rumah tua, atau lokasi angker lainnya. Banyak orang percaya bahwa makhluk ini muncul sebagai hasil kutukan atau ritual gelap. Dari segi karakteristik, ada perbedaan yang sangat mencolok antara Ignis Fatuus dan Banaspati. Ignis Fatuus itu biasanya tampak sebagai cahaya kecil yang berwarna biru pucat atau kekuningan, tapi lebih banyak diceritakan berwarna biru ya. Cahaya ini sering bergerak dengan pola acak, melayang rendah di atas tanah atau air. Ignis Fatuus tidak pernah diceritakan agresif, tapi mereka memang menarik perhatian dengan caranya yang misterius. Fenomena ini seringkali muncul di tempat-tempat yang sepi dan terpencil, kayak rawa-rawa atau ladang. Diceritakan juga Ignis Fatuus itu nggak memancarkan panas dan keberadaannya itu kayak bikin bingung orang aja gitu, sama kayak merasa terhipnotis. Biasanya mereka menghipnotis orang untuk kejebak hingga tersasar atau kecemplung ke rawa. Lain halnya dengan Banaspati. Banaspati itu sering digambarkan sebagai bola api dengan nyala terang yang menyala-nyala. Dalam beberapa cerita, makhluk ini punya muka gitu atau kepala terbang di dalam bola apinya.
dan suara mengerikan yang terdengar saat dia melayang. Banaspati juga dianggap agresif dan dapat menyerang manusia. Ketika ia mendekat, suhu di sekitarnya akan meningkat drastis. Beberapa cerita juga menyebutkan bahwa Banaspati dapat membakar rumah atau benda di sekitarnya. Pokoknya overall Banaspati itu lebih sangat agresif daripada sekedar mancing orang buat kecemplung ke rawa-rawa. Dari segi legendanya juga agak cukup berbeda ya. Ignis Fatuus dalam cerita rakyat Eropa memiliki banyak variasi. Di Inggris, cahaya ini sering digambarkan sebagai roh nakal yang menyesatkan pelancong ke rawa-rawa hingga mereka tersesat atau tenggelam. Disebutkan juga kalau cahaya ini dibawa oleh makhluk semacam goblin gitu yang bernama Puck, kayak yang gue sebut di bagian pertama video ini. Di Skandinavia, Ignis Fatuus juga kadang dianggap sebagai cahaya yang menunjukkan lokasi harta karun tersembunyi. Meskipun tidak berbahaya secara langsung, tapi kehadiran Ignis Fatuus tetap berbahaya karena mereka akan membuat orang-orang tersesat karena mencoba mengikuti cahaya yang dihasilkan oleh Ignis Fatuus ini. Sementara, pada Banaspati sering diasosiasikan dengan kutukan, ilmu hitam, dan arwah gentayangan. Dalam mitos Jawa, Banaspati adalah roh yang tidak tenang atau entitas yang dikendalikan oleh dukun untuk menyerang musuh-musuh mereka. Beberapa cerita rakyat menyebutkan bahwa Banaspati dapat diusir dengan doa atau benda-benda sakral, seperti keris atau air suci. Kehadirannya dianggap sebagai tanda buruk dan orang-orang yang melihatnya seringkali diperingatkan untuk tidak mencoba melawan atau mendekati makhluk ini. Di Jawa Tengah sebenarnya ada satu lagi sosok yang mirip Banaspati yang disebut sebagai Pulung Gantung, tapi mungkin pembahasan tentang Pulung Gantung akan gue lakukan di masa yang akan datang aja kayaknya. Karena dua benda ini walaupun wujudnya terlihat sama, tapi ada perbedaan yang signifikan juga tentang wujud sosok dan bagaimana mereka merepresentasikan sesuatunya gitu. Ngomong-ngomong tentang merepresentasikan sesuatu, ini pendapat gue doang ya. Tapi sosok dari Ignis Fatuus ini itu representasi kalau di Eropa itu mungkin sebagai simbol dari godaan aja gitu atau ilusi. Jadi orang-orang yang tertipu oleh sesuatu yang sebenarnya berbahaya gitu. Sementara kalau Banaspati itu ya mungkin lebih simpel ya. Banaspati itu mungkin cuma sebagai simbol dari jahatnya seseorang gitu. Termanifestasikan dalam bentuk kobaran api yang bisa menghancurkan sekitarnya. Gitu mungkin ya. Oke, sekarang penjelasan saintifiknya tentang fenomena dari Ignis Fatuus. Pada tahun 1596, seorang peneliti bernama Ludwig Lavater itu mempunyai teori bahwa fenomena dari Will o' the Wisp ini merupakan gas rawa yang terbakar karena suatu sebab gitu. Itu juga diperkuat dengan warnanya yang berwarna kebiruan. Rawa-rawa itu banyak banget gas yang namanya gas metan yang ketika terbakar menghasilkan warna biru seperti yang diperlihatkan oleh Will o' the Wisp, yang sekali lagi memperkuat fakta bahwa Banaspati bukanlah Will o' the Wisp. Jadi apa dong Banaspati? Apakah benar dia itu benar-benar makhluk gaib? Ternyata jawabannya it's complicated. Jadi ada satu fenomena lagi, fenomena yang bernama ball lightning. Ball lightning ini adalah sebuah fenomena yang sama supranaturalnya tentang bola api yang muncul ketika terjadi badai petir. Kejadian paling notable dari ball lightning itu adalah di Inggris, di Devon, di tempat yang namanya Whitecombe in the Moor pada 21 Oktober 1638. 4 orang meninggal dan 60 orang itu terluka ketika sebuah badai petir itu memunculkan sosok berbentuk bola api besar yang kemudian menghancurkan banyak jendela, mengisi gereja tersebut dengan bau seperti bau sulfur atau bau belerang. Bola api ini kemudian terpecah dua, di mana yang satu itu kemudian keluar dengan memecahkan jendela, sementara satunya lagi menghilang entah kemana. Orang-orang di gereja itu kemudian menjulukinya sebagai bola api iblis. Dan apa warna dari bola api ini? Ya, kekuningan.
sama seperti Banaspati. Tidak hanya sampai di situ, seperti yang gue sebut di pertama kali, Banaspati juga sering terlihat berisi sebuah kepala yang di beberapa cerita itu kepala manusia tersebut bertanduk. Jadi apakah Banaspati itu sebenarnya adalah fenomena dari ball lightning ini? Belum bisa terjawab, gue nggak menemukan jawabannya dimanapun, tapi tebakan gue adalah mungkin nggak, mungkin iya. Karena dari cerita-cerita Banaspati yang gue temukan di internet atau di tempat lain, itu nggak pernah ada satupun yang menceritakan kalau Banaspati ini muncul di antara badai petir atau setelah badai petir. Jadi, ya belum tentu juga. Jadi, apakah Banaspati? Apakah benar ball lightning? Dari yang gue jabarkan sebelumnya, gue tetap tidak bisa mengambil kesimpulan. Tapi yang bisa gue dapatkan adalah Banaspati dan Ignis Fatuus adalah dua fenomena yang menunjukkan bagaimana budaya yang berbeda mencoba menjelaskan fenomena alam yang kemungkinan sama. Banaspati lebih banyak terkait dengan unsur mistik dan bahaya fisik, sementara Ignis Fatuus dianggap sebagai fenomena alam yang misterius tetapi tidak langsung berbahaya. Keduanya menjadi bukti bahwa manusia, dimanapun mereka berada, memiliki cara unik untuk memaknai misteri alam di sekitar mereka. Meskipun penjelasan ilmiah telah memberikan wawasan tentang fenomena ini, daya tarik mistis dan cerita rakyat yang menyelubungi Banaspati dan Ignis Fatuus tetap hidup hingga hari ini. Segitu aja kayaknya dari gue. Have a nice nightmare.